Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan dan iklim keluarga. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan keluarga, jenis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, juga iklim dalam keluarga. Sebelum kita membahas materi-materi tersebut, kita akan membahas dulu tentang sebenarnya apa sih kebutuhan keluarga itu. Jadi kebutuhan keluarga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam sebuah rumah tangga agar keluarga dapat menjalani kehidupan dengan baik, agar goal, tujuan yang diharapkan itu bisa terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan keluarga ini bisa dilihat nantinya dari apa sih yang harus dipenuhi dulu. Jadi kita bisa melihatnya dari kebutuhan pokok atau utama manusia pada umumnya untuk mengetahui kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Kemudian kita akan membahas tentang kebutuhan pokok manusia. Jadi kalau kita membahas tentang kebutuhan pokok manusia, kita pastinya tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 3, yaitu kebutuhan pangan, kemudian sandang, dan papan. Kebutuhan pangan itu adalah kebutuhan untuk makanan dan minum. Jadi bagaimana yang paling dasar kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh manusia. Sehingga ketika kebutuhan ini bisa dipenuhi, ini akan mempengaruhi terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalian bisa membayangkan seseorang jika kebutuhan dasar ini tidak bisa dipenuhi, misalnya untuk makan dan minum saja dia tidak bisa tercukupi dengan baik, maka kemungkinan besar orang tersebut dia tidak akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena memang kebutuhan ini utamanya makan, minum, ini adalah kebutuhan yang paling pokok yang memang awal yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sandang atau pakaian. Pakaian di sini dalam artian pakaian yang memang benar-benar melindungi. Jadi memang kebutuhan utamanya manusia selain makan, minum, juga berpakaian. Apa gunanya pakaian? Jadi orang berpakaian itu kan gunanya adalah untuk melindungi dirinya dari cuaca, kemudian dari panas, dari hujan, termasuk dari gigitan binatang. Kita di sini tidak membahas masalah agama ya, kita membahas secara umum aja dulu seperti itu. Kemudian juga kebutuhan papan atau rumah. Kebutuhan papan atau rumah ini adalah kebutuhan manusia. Di sini saya tidak akan membahas tentang ngontrak atau milik sendirinya atau milik sendiri. Yang terpenting adalah kebutuhan yang dimaksudkan di sini. Manusia itu butuh rumah, butuh tempat tinggal untuk berlindung. Jadi apa gunanya rumah itu? Rumah itu yang pertama untuk melindungi manusia itu dari cuaca, dari hujan, kemudian dari panas, dari hewan, gigitan hewan. Jadi kalian bisa membayangkan ketika seorang manusia yang dia tidak punya rumah atau homeless ya, itu ya, yang mereka tidur di luar itu ya, di luar rumah, di jalan-jalan. Mereka kan kebutuhan rasa amannya itu tidak bisa terpenuhi. Kenapa? Malam-malam bisa saja ada pemabuk yang mengganggu tidur mereka, atau ada tikus yang menggigit kelingking mereka, atau ada gebrakan dari misalnya Satpol PP yang membubarkan kegiatan mereka tidur. Itu kan tidak boleh toh, seperti itu ya. Itu jadi kebutuhan tadi yang saya sebutkan, ketiga kebutuhan tadi yang saya maksudkan tadi adalah termasuk kebutuhan pokok yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia secara fisik. Nanti kita juga akan membahas tentang kebutuhan yang lain. Jadi kebutuhan dasar yang disebutkan tadi barusan itu sedapat mungkin harus dipenuhi dalam satu keluarga. Mengapa? Jadi agar keluarga itu dapat hidup layak. Namun pada kenyataannya saat ini kebutuhan pokok tersebut itu bagi sebagian orang masih sulit untuk dipenuhi. Kita bisa melihat di jalan-jalan itu masih banyak ya orang yang mereka tidak punya rumah, tetapi pemerintah sekarang kan ada ya rumah susun itu ya, mengadakan ada perumahan subsidi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tujuannya agar kebutuhan dasarnya masyarakat kita itu bisa terpenuhi. Adalah kebutuhan dasar yang memang secara umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar yang didasarkan pada teori hierarkinya Maslow. Jadi kalau tadi adalah kebutuhan pokok yang 3 itu jatuhnya goalnya adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik.
secara fisik seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan manusia, hierarki kebutuhan manusia yang memang bukan hanya fisik tetapi dari psikis juga. Kita akan mulai dari kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini bisa berwujud dari tadi itu kebutuhan makan, minum, ya, kemudian bernafas. Itu adalah kebutuhan secara fisik. Manusia memang membutuhkan ini. Bagaimana dampaknya ketika manusia tidak bisa memenuhi itu? Maka dampaknya ya manusia bisa meninggal, bisa mati. Seperti manusia itu kan harus makan, harus minum, minimal mereka harus minum. Karena memang fisik kita itu butuh untuk diberikan. Kita tidak membahas tentang misalnya kok ada ya yang di India itu pertapa yang beliaunya tidak makan, tidak minum tetapi hidup seperti itu adalah salah satu kasus. Jadi kalau misalnya yang seperti itu tidak bisa kita sama ratakan. Kebutuhan fisiologis ini atau kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang terlebih dahulu harus dipenuhi supaya manusia itu bisa bertahan dan melangkah ke kebutuhan selanjutnya. Jadi ketika kebutuhan fisiologis ini tidak bisa dipenuhi dengan baik, maka kemungkinan seorang manusia atau individu itu kesulitan atau tidak mungkin dapat memenuhi pada tingkat kebutuhan selanjutnya. Mengapa? Karena memang jika salah satu kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis akan mengganggu tercapainya pemenuhan pada kebutuhan tingkat selanjutnya. Kita tahu bahwa manusia itu butuh makan, butuh oksigen, butuh air, butuh juga tidur, butuh kebutuhan seksual seperti itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Jadi setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka tingkatan kedua yang menekankan pada kebutuhan manusia adalah kebutuhan rasa aman dan perlindungan pada setiap manusia. Setelah kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya, kemudian kebutuhan tadi yang saya sebutkan, tidur itu bisa terpenuhi, maka manusia cenderung mencari rasa aman, rasa perlindungan, dan ini bisa berupa kebutuhan akan perlindungan, kebebasan dari rasa takut, kemudian dari banyak kekacauan dan hal-hal yang mengganggu mereka. Manusia itu berharap bisa mendapatkan kenyamanan, rasa aman, tentram dalam segala aktivitas yang dia kerjakan. Contoh ya, untuk pemenuhan rasa aman dan perlindungan ini adalah memiliki rumah. Kenapa? Rumah itu bisa memberikan perlindungan dari bencana alam, dari cuaca. Dalam artian bencana alam, kalau misalnya kita lihat di Jepang itu ya, di situ rumah kalau misalnya ada memang yang didesain khusus untuk gempa gitu kan. Jadi kalau misalnya ada gempa, rumahnya nggak terpengaruh seperti itu, berbeda dengan yang di Indonesia. Tetapi rumah yang dimaksudkan sebenarnya kalau ini adalah rumah secara umum, kalau misalnya kita di Indonesia ya minimal adalah rumah yang memang benar-benar bisa melindungi kita sebagai manusia itu dari binatang malam, dari tikus, dari nyamuk. Kalau nyamuk ya agak susah ya kalau nyamuk ya. Misalnya dari ular seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan kalau kalian tidur di luar rumah, yang orang-orang jalanan itu ya, mereka tidur di pinggir jalan, mereka kan tidak ada rasa aman yang bisa terpenuhi. Sewaktu-waktu bisa saja ada binatang malam yang menggigit mereka. Kemudian bisa saja juga ada pencuri yang menjarah apa yang mereka miliki, meskipun memang secara terlihat gitu kan, secara nyata sepertinya mereka ya tidak akan punya apa-apa. Tetapi kalau kita lihat kasusnya kakek pengemis beberapa tahun yang lalu, ternyata di dalam tas kreseknya ada uang berjuta-juta. Lah, kalau mereka misalnya seperti itu, maka kebutuhan rasa amannya juga tidak bisa terpenuhi. Setelah kebutuhan fisik dan rasa aman terpenuhi, manusia akan cenderung mencari cinta orang lain supaya bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Jadi kebutuhan tingkat ketiga ini adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat. Rasa cinta memiliki dan dimiliki. Sebenarnya teori ini menurut Maslow ini dilatar belakangi mengapa manusia itu mencari cinta. Jadi menurut Maslow itu sebenarnya didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan yang berlebihan. Jadi rasa cinta pada manusia atau seorang individu itu ada dua jenis menurut Maslow, yaitu de-love atau deficiency dan be-love atau being. Jadi seseorang yang merasakan cinta dikarenakan kekurangan maka akan termasuk dalam jenis de-love.
Di love ini sering digambarkan sebagai rasa cinta yang menjadikan diri sendiri sebagai titik fokusnya. Sedangkan untuk beloved itu adalah merupakan bentuk penilaian seorang manusia atau seorang individu tanpa adanya niat untuk memanfaatkan orang yang dicintai. Jadi cinta itu berwujud seperti cinta yang tidak ada keinginan untuk memiliki, hanya mendukung orang tersebut untuk menjadi lebih baik. Dan cinta yang dapat memberikan dampak positif untuk kedua belah pihak. Biasanya dapat dicontohkan ketika seorang individu menjalin hubungan pertemanan dengan individu atau kelompok yang lain. Kebutuhan berikutnya atau kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan harga diri atau esteem need. Jadi hierarki kebutuhan ini adalah kebutuhan manusia untuk merasa dihargai. Kebutuhan ini mengacu kepada capaian individu yang mengarah pada jenjang pekerjaan tertentu. Jadi penghargaan di sini, harga diri sini, mendapatkan penghargaan di sini bukan selalu berupa piala atau hadiah. Jadi maksud dari penghargaan di sini adalah harga diri. Setiap manusia itu kan berhak mendapatkan harga diri mereka. Jadi harga diri ini berasal dari diri sendiri maupun dari orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini bisa dipenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain dan menstabilkan diri. Jadi kebutuhan ini oleh Maslow diklasifikasi menjadi dua bagian. Pertama, yang mengarah pada harga diri. Jadi kebutuhan ini dianggap kuat, mampu mencapai sesuatu yang memadai. Jadi memiliki keahlian tertentu dalam menghadapi dunia, bebas dan mandiri. Sedangkan kebutuhan yang berikutnya, yang lainnya lebih pada sebuah penghargaan, yaitu bagaimana manusia itu mereka berkeinginan untuk memiliki reputasi atau prestis tertentu. Jadi penghormatan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kebutuhan ini nantinya akan memiliki dampak secara psikologis pada seseorang itu, yaitu berupa rasa percaya dirinya, kemudian juga untuk nilainya, kekuatan mentalnya, seperti itu. Untuk yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah piramida yang paling puncak ya. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan tingkat tertinggi, yaitu kebutuhan untuk manusia itu bisa mengaktualisasikan dirinya. Dan kebutuhan ini bisa tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Jadi tidak bisa dari langsung kebutuhan fisiologisnya tidak terpenuhi langsung ke piramida yang paling tinggi, ini tidak bisa seperti itu. Itu menurut Maslow ya. Jadi ada tahapannya seperti ini. Aktualisasi sendiri itu adalah bisa diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Jadi dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan pada akhirnya keinginan mereka. Pencapaian aktualisasi ini akan berdampak pada kondisi psikologi yang meninggi pula. Jadi yang memiliki ini, ketika mereka sudah mampu mampu ke tingkat hierarki yang paling tinggi ini nanti akan berdampak pada psikologis, seperti misalnya perubahan persepsinya, kemudian motivasi mereka untuk selalu tumbuh, bagaimana mereka itu untuk selalu mengembangkan diri mereka, seperti itu. Jadi manusia itu bisa dimotivasi untuk menjadi segala sesuatu yang dia mampu untuk menjadi yang diinginkannya. Tapi memang untuk mengaktualisasikan pada kebutuhan ini bukanlah hal yang sangat mudah. Karena memang dalam memenuhi kebutuhan ini, seorang individu haruslah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Jadi nggak bisa dia jalan sendiri. Dan bagaimana jika ini tidak bisa terpenuhi? Maka dampak yang terjadi apabila kebutuhan pada tingkat akhir ini tidak terpenuhi akan menimbulkan misalnya perasaan yang tidak nyaman, kegelisahan, minder, seperti itu. Jadi memang tidak seperti yang kebutuhan yang lain. Ini memang butuh ada motivasi, seperti itu, ada dukungan juga dari berbagai pihak untuk bisa mewujudkan kebutuhan yang nomor 5 ini. Disinilah nantinya bagaimana peran keluarga, mereka bisa memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan ini, saling mendukung pada anggota keluarganya, sehingga pada akhirnya kebutuhan yang mereka penuhi, yang mereka butuhkan itu bisa terpenuhi atas dukungan satu sama lain.
Selanjutnya kita akan membahas tentang iklim keluarga. Jadi iklim keluarga ini menunjuk pada cara setiap anggota keluarga bagaimana mereka saling bertenggang rasa antar satu dengan yang lain. Jadi iklim keluarga yang bahagia biasanya bisa memotivasi anak atau anggota keluarga yang ada di dalamnya. Jadi iklim yang menyenangkan, suasana yang menyenangkan, bagaimana situasi yang menyenangkan ini bisa berkembang ketika setiap anggota keluarga saling berbicara dengan sopan. Misalnya mereka bagaimana antar satu dengan yang lain mereka saling menghormati ayah dan ibu. Kemudian bukan di sini bukan sistemnya otoritas ya, karena dia adalah orang tua. Kemudian mereka menerapkan sistem yang otoritas, bukan seperti itu. Yang dimaksudkan adalah bagaimana di sini menciptakan situasi yang memang bisa menciptakan kesopanan, kemudian bagaimana saling menghargai antar satu yang lain, tetapi tidak melupakan bagaimana menerapkan kedisiplinan. Jadi tetap aturan-aturan itu ada meskipun mereka ikatan antar satu dengan yang lain itu sangat dekat, kemudian mereka memang komunikasinya dekat, tetapi tetap aturan-aturan itu dijalankan dalam keluarga. Jadi di dalamnya itu anggota keluarga itu merasakan kebersamaan dan kerjasama. Bagaimana si ayah memperlakukan ibu, memperlakukan anak-anaknya, itu kan mereka melihat setiap hari. Itu nanti yang akan mempengaruhi bagaimana pada akhirnya mereka juga memperlakukan orang lain. Seperti itu. Kemudian dalam iklim keluarga itu ada 3 hal ya, ada konsep dasarnya, yaitu yang struktur terbentuk secara fleksibel. Di sini yang dimaksudkan adalah ayah, ibu, anak-anak atau anggota keluarga itu masing-masing didorong untuk menjalankan minatnya, potensinya, hobinya, tetapi juga tetap ingat pada minat anggota lainnya. Misalnya ketika mereka salah satunya si ibu misalnya punya hobi memasak, kemudian si anak misalnya dia tidak suka misalnya tidak suka pada kebisingan, misalnya seperti itu. Jadi si ibu ini bagaimana caranya untuk memasak, tetapi dia tetap melihat kebutuhan anak, minatnya anak. Misalnya anak itu bersemedi, misalnya dia punya hobi atau punya kesukaan, kegemaran, kebiasaan dia itu bermeditasi, dan meditasinya misalnya ada di belakang rumahnya. Kebetulan belakang rumahnya itu adalah dekat dengan dapur. Nah, ketika si anak bermeditasi, ibu itu harus paling tidak dia menghormati, oh anakku sedang meditasi, maka hobi masaknya itu misalnya jamnya bisa dialihkan. Maksudnya seperti itu. Jadi bagaimana struktur itu terbentuk secara fleksibel. Jadi mereka masing-masing itu didorong untuk menjalankan minatnya, tetapi juga mereka tetap ingat pada minat anggota yang lainnya. Jadi tidak boleh egois. Jadi di situ maksudnya fleksibel seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ciptakan iklim keluarga hangat dan kondusif. Ketika iklim keluarga itu hangat dan kondusif, anak-anak itu mereka akan belajar tentang nilai dan tujuan orang tua itu menciptakan itu. Jadi mereka kan pengamat. Jadi memang modeling yang memang daripada modeling konselor gitu kan. Ini modeling yang paling utama adalah orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu setiap hari, setiap saat dilihat oleh anak. Jadi misalnya contohnya begini, orang tua ketika menyelesaikan masalah misalnya dengan cara agak kekerasan, komunikasinya yang keras, suaranya nyaring seperti itu, maka anak akan belajar bahwa oh komunikasi seperti ini boleh ya, ternyata ini adalah hal yang biasa. Lah itu maksudnya begitu. Jadi bagaimana di situ orang tua utamanya menciptakan iklim keluarga yang hangat dan kondusif, sehingga anak-anak itu tahu oh tujuannya orang tuaku menciptakan suasana situasi yang seperti ini, yang hangat seperti ini, biar misalnya secara emosional kami itu dekat, kemudian mental kami itu supaya lebih terjaga, kemudian kami lebih nyaman di rumah dan merasakan nyaman rumah yang sebenarnya. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh faktor eksternal. Jadi yang dimaksudkan pengaruh faktor eksternal di sini adalah saya contohkan begini, para orang tua yang dibesarkan misalnya dalam lingkungan keluarga yang bahagia biasanya juga akan memberi lingkungan yang sama kepada anak-anaknya. Jadi mereka akan menyadari pentingnya iklim keluarga untuk menumbuhkan anak-anak yang bahagia, sehat dan bertanggung jawab. Ini akan nanti diturunkan kepada mereka sehingga mereka bisa mempelajari itu. Lah, maksudnya pengaruh faktor eksternal kadang-kadang
mereka sudah mendapatkan pendidikan seperti itu dari keluarga sebelumnya, sehingga mereka akan memberikan situasi yang sama kepada anak-anaknya. Tetapi faktor eksternal di sini sangat berpengaruh. Misalnya karena krisis keuangan, salah satu anggota keluarganya kehilangan pekerjaan, atau memang misalnya ada yang di PHK, kemudian istrinya tidak bekerja, maka kan di situ kan memang krisis keuangan yang sangat penuh. Nah, ini bisa merusak iklim keluarga yang awalnya itu adalah iklim keluarga yang bahagia menjadi tidak bahagia. Dalam artian tidak bahagia kenapa? Karena misalnya komunikasinya sudah berbeda, karena kebutuhan fisiologisnya yang paling dasar tadi tidak bisa terpenuhi, sehingga si istri misalnya dia marah-marah dan lain sebagainya. Yang perlu diingat bahwa iklim keluarga ini memang kadang naik turun. Jadi suatu saat bisa menyenangkan, tetapi di saat lainnya justru sebaliknya. Ini normal dan wajar. Yang tidak wajar ketika misalnya seharusnya memang dalam keluarga itu baiknya adalah iklim keluarganya itu ya hangat, kondusif bagaimanapun situasinya. Misalnya ada perubahan, ada pertengkaran, itu memang ada sedikit misalnya beberapa saat berbeda, ada ketegangan. Tetapi yang tidak normal adalah ketika ketegangan itu terus menerus dari awal sampai terakhir, ada ketakutan di dalamnya, di dalam rumah itu anggota keluarga menjadi takut. Karena apa? Misalnya iklim keluarga yang diciptakan utamanya misalnya peran orang tua di situ membuat tidak nyaman, kekerasan sudah dibiasakan, bentakan dibiasakan, otoriter dibiasakan, sehingga di situ ya anaknya merasa tidak nyaman, anggota keluarga yang ada di dalamnya tidak nyaman, seperti itu. Oke, begitu saja dari saya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Kalau nanti ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan langsung kepada saya tentang kebutuhan manusia dan iklim keluarga ini. Bagaimana harapan saya adalah kalian nantinya bisa menciptakan iklim keluarga yang baik, yang hangat, yang kondusif pada keluarga kalian. Utamanya kan kalian pada akhirnya nanti tujuan kalian kan akan membentuk sebuah keluarga. Bagaimana pada akhirnya nanti kalian bisa mengerti, bisa memenuhi kebutuhan yang mereka memang harus dipenuhi, karena memang dalam keluarga itu nggak bisa jalan sendiri. Jadi kalian sebagai pasangan kalau sudah menikah, kalian harus bekerja sama. Bagaimana pada akhirnya kalian bisa memenuhi kebutuhan fisiologis anak-anak kalian, kemudian misalnya makan minum mereka, bagaimana menciptakan rasa aman. Ingat, rasa aman yang dimaksudkan bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Ada rasa aman secara psikis juga. Bagaimana kalian memenuhi kebutuhan rasa cinta yang dibutuhkan oleh anggota keluarga kalian, sehingga memang cinta itu bukan mereka merasa tidak kekurangan, tetapi memang mereka itu memberikan cinta itu ya karena memang mereka ingin memberikan gitu kan, bukan karena kekurangan, karena itu nanti akan berdampak pada perilaku mereka. Bagaimana akhirnya dalam keluarga kalian sebagai orang tua bisa menciptakan harga diri yang baik, kepada harga diri yang positif kepada anak-anak kalian. Karena gini, harga diri itu juga sangat dipenuhi bagaimana orang-orang di sekitar memperlakukan. Ketika kalian sebagai orang tua pada akhirnya nanti memperlakukan anak-anak kalian dengan tidak baik, maka cenderung harga diri mereka menjadi rendah. Untuk utamanya tentang komunikasi verbal, perilaku itu kadang remeh, tetapi itu yang membuat harga diri mereka menjadi rendah. Juga pada nanti pemenuhan untuk aktualisasi dirinya. Bagaimana sebagai orang tua kalian bisa memahami kebutuhan mendukung aktualisasi diri, baik itu kebutuhan aktualisasi diri pasangan atau juga kebutuhan aktualisasi diri anak-anak kalian. Jangan lupa bahwa kalian juga harus saling menghormati minat anggota yang lainnya, seperti itu. Kemudian jangan lupa bagaimana kalian sebagai orang tua nanti pada akhirnya bisa menciptakan iklim keluarga yang hangat dan kondusif untuk pasangan dan juga untuk anggota keluarga kalian, anak-anak kalian nantinya. Oke, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.